Ustadz, ini ada beberapa yang sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Ini salah satunya ada Ibu Sofi. Ibu Sofi, Ibu Rania. Mungkin Ibu Sofi ya, silakan Ibu Sofi. Setelah ini Ibu Rania. Mangga Ibu Sofi. Ya. Oke. Saya atau siapa? Boleh. Silakan Kak, silakan dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Barakallah. Saya Sofia Balfas. Ustadz, saya pernah mengalami ujian yang buat saya lumayan berat. Saya ditinggalkan anak yang sangat dekat sama saya. Umurnya itu 7 tahun. Ketika beliau pergi, saya tidak bisa mengukur sampai hari ini apakah saya ikhlas atau tidak. Walau setelah beberapa lama baru saya kuat untuk beraktivitas gitu setelah seminggu. Tapi saya tuh sampai hari ini bertanya-tanya. Sebenarnya posisi saya tuh merupakan orang yang dinilai oleh Allah itu ikhlas atau tidak. Jadi bagaimana mengukurnya? Walaupun saya bersyukur sekali terhadap Allah berikan ujian itu, tapi karena dengan ujian itu saya dan suami bisa melakukan hal-hal yang ibadah, maksudnya yang sebelumnya itu saya tidak lakukan setiap hari. Sebenarnya saya bersyukur, tapi terus pertanyaan itu menghantui saya karena pada saat itu hari itu tentunya apakah wajar saya hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 tuh terus menangis gitu ya. Saya tidak bisa pergi kantor, tapi setelah seminggu itu baru saya kuat gitu. Nah, tolong Ustadz memberikan pencerahan ke saya parameter-parameter yang disebutkan bahwa kita itu bisa. Masya Allah. Siap, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Nah, ini pertanyaan yang memang seharusnya kita merenungkannya. Bagi setiap orang yang terkena musibah, dia perlu merenungkan apakah dia termasuk orang yang pantas mendapatkan balasan. Seperti kalau bicara orang yang tinggal mati oleh anak yang dia cintai. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa tatkala malaikat itu mencabut nyawa anak manusia, ketika dia pergi menuju kepada Allah, Allah tanya sama malaikat-malaikat ini. Allah mengatakan, qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Qabattum thamrata fuadi, kalian cabut nyawa buah hatinya? Artinya ini anak dia cintai. Ada anak yang memang cacat, sakit. Orang tua kadang-kadang berharap anak itu mati supaya selesai penderitaan dia. Tapi Allah tanya, kalian cabut nyawa buah hati anak hamba, buah hati hambaku? Kata malaikat, na'am. Ini kalau mau tanya standarnya orang ini dikatakan sabar apa tidak, ikhlas apa tidak, itu di sini. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, Madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika musibah itu menimpa dia? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memuji Allah plus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan kasih nama rumah itu. Kasih pelang nama rumah itu Baitul Hamdi. Rumah pujian. Maka tadi, apakah Umi Sofia tadi ketika ditinggal mati anaknya, apa yang dikatakan? Kalau dia mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadis, maka dia pantas mendapatkan rumah di surga. Yang ada namanya rumah pujian. Tapi terkadang
ada yang ucapannya, ini kalau bicara standar kan itu amalan hati. Menerima, ikhlas, tawakal, cinta itu amalan hati. Tapi akan nampak dalam lisan, akan nampak dalam perbuatan. Ada perempuan yang mengatakan, ya Allah kenapa kok dia dulu yang mati ya Allah? Apa salah ana ya Allah? Berarti dia gak sabar. Dia mulai menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar menangis gak apa-apa. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditinggal mati putranya Ibrahim, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah? Artinya orang sekelas engkau menangis ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innahu rahmah, itu rahmat. Itu kasih sayang. Innal qalba la yahzan. Wa innal aina la tadma. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati benar-benar bersedih dengan meninggalnya anaknya. Mata meneteskan air mata. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kondisinya tadi menangis berhari-hari umpamanya, yang penting tadi apakah mengucapkan ucapan sesuatu? Apakah ada buruk sangka sama Allah? Apakah ada ucapan andai kata? Umpamanya kadang-kadang mengatakan andai kata tadi dibawa ke rumah sakit ya, andai kata. Ini berarti dia belum menerima takdir itu. Jadi itu menjadi standarnya. Kalau bicara tadi setelah itu ternyata orang tua jadi lebih baik, alhamdulillah itu hikmah di balik musibah. Tapi apakah pantas mendapatkan balasan yang disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan rumah pujian? Maka tergantung apa yang dikatakan pada waktu itu. Kalau bicara sedih nggak ada masalah, berat ya. Kadang kalau orang bersedih itu ya mungkin nggak bisa beraktivitas beberapa hari. Tapi yang jelas ucapannya adalah pujian bagi Allah. Dia mengatakan lakal hamdu kulluhu ya Rabb. Segala pujian buat engkau ya Allah. Atau alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dalam semua kondisi. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza wallahu a'lam bissawab.